warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Muhammad Sayuti. Ustadz, menurut Ustadz, kenapa sih Islam itu dikatakan sebagai agama yang paling sempurna? Kalau menurut saya ya, Islam itu dikatakan agama yang sempurna karena salah satu itu adalah masuk ke seluruh aspek ya. Contohnya dalam masalah apapun Islam ada berperan. Masalah kehidupan ada, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita diajarkan oleh agama Islam. Bagaimana bangun tidur, doa, sampai tidur lagi pun ada doa. Dalam bermasyarakat tidak ada. Seperti apa? Rasul pernah memberikan makan ya, kepada orang muslim. Ya. Menunjukkan Islam itu enggak sempit, luas. Ada. Masalah politik ada. Ya. Bagaimana dulu Rasul tentang perjanjian dan orang-orang muslim itu ada. Bahkan dalam Islam kita tidak boleh memusuhi ya, orang lain yang tidak dengan kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena Muslim itu adalah kata Rasul orang yang bisa menjaga lisannya, juga tangannya dari mengganggu orang lain, dari tangan dan lidah. Bukan cuma orang Muslim, semua ada. Apalagi walaupun amalan, walaupun ada, ya, tapi bergaul yang ada, suami istri ada. Itulah makanya dikatakan oleh Allah itu masuklah kamu pada Islam secara keseluruhan. Itulah saya rasa persepsi kenapa Islam termasuk ya, tentang dikatakan agama yang paling kompleks. Jadi menurut Ustadz Sayuti, mengapa dikatakan agama Islam itu sebagai agama yang sempurna? Dikarenakan memiliki aspek-aspek seperti tidur, berdoa, hingga tidur lagi. Juga memiliki aspek-aspek lain seperti masyarakat maupun di politik. Nah, jadi tidak hanya di dalam kehidupan yang ada aturan-aturannya, tapi di kehidupan bermasyarakat dan politik juga ada aturan dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diza Aurelisa Tanjung, Pak, perwakilan dari kelompok 13. Siang ini kami akan mewawancari Bapak, kenapa Islam itu dikatakan agama yang paling sempurna? Islam adalah agama yang paling sempurna karena dia sudah tertera di dalam Al-Quran bahwa Islam itu dari sejak dini sudah istikharah membersihkan diri, termasuk mengambil air wudhu atau kalau mau sholat, dan itu kalau mau masuk masjid pun kita harus sandal ya kan, harus lepas, dan semua aturan-aturan itu sudah ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu dibandingkan dengan agama lain kan, kalau agama lain kan kemana saja, masuk gereja pun boleh pakai sepatu kan. Kalau dalam Islam tidak ada, semua aturan itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Dan agama yang paling benar itu menurut keyakinan kita adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam kan. Agama yang benar itu adalah agama Islam. Di dalam surat Maidah adalah kusempurnakan agamamu. Hari ini saya pun kurang tahu ayatnya, cuma di surat Al-Maidah. Ada yang terakhir mungkin itu Islam Madinah itu ujungnya. Itu agama yang terakhir, agama yang paling sempurna.
Jadi kita nggak usah ragu lagi bahwa Islam itu memang agama yang sempurna lah. Dari segi halal haramnya semua kan diatur, sudah jelas begitu kan. Halal haram seperti perbuatan yang baik dan yang buruk semua sudah diatur di dalam aturan itu. Nah, kalau mungkin agama lain tidak seperti itu kan. Jadi, sudah sempurna lah kalau menurut saya. Jadi menurut Bapak agama Islam itu dikatakan sempurna karena semua peraturan kehidupan itu telah ada dalam agama Islam gitu ya. Semuanya sudah diajarkan melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Ya, dari segi apa saja, dari segi hubungan silaturahim dengan manusia, hubungan dengan Allah juga sudah diatur. Karena ada di dalam Al-Quran itu beribat alaihim musbillatu aimana begitu. Ila bihadri minallah wa hadri minan nas Waba'u bihodobin minallahi wa beribat alaihim. Itu sudah diatur dalam itu hubungan, bagaimana hubungan terhadap Allah, hubungan terhadap manusia, hubungan terhadap alam ini pun. Kita membunuh binatang aja pun kalau tidak secara hukum, secara agama kita tidak boleh. Kalau ayam itu kan dipotong dengan bismillah gitu. Itulah aturan-aturan Islam itu dari segi manapun sudah sempurna lah. Nah, jadi nggak boleh, nggak diragukan lagi lah. Sudah sempurna di bidang kebersihan, di bidang taharah. Kita semua bersuci ya kan. Kalau mau tidur pun ada doanya ya kan. Bangun tidur ada doanya. Semua sudah diatur lah dengan jelas, lengkap itu semua. Kalian kan mau pelajari kan, pelajari doa mau tidur, doa mau makan, ya kan? Doa balik lana itu kan ada kan? Malu dan lain ada kan? Mungkin dalam agama lain nggak ada seperti itu kan? Gitu. Kita sudah diatur semua. Hubungan terhadap orang tua itu pun sudah diatur. Kita tidak boleh melawan orang tua kan sudah ada aturannya. Sudah biru wali-walidain, kita sayang terhadap orang tua sudah diatur semuanya lah. Ya, hubungan dengan Allah itu sudah, saya rasa sudah sempurna lah di bidang apa saja lah, sempurna di bidang menghargai orang lain, menghargai sesama teman gitu kan sudah diatur semuanya. Itu tidak ada lagi Tuhan di antara teman-teman, lalu ada perdamaian karena itu diatur dalam hubungan silaturahim dengan bersama manusia. Baik, terima kasih atas pendapat Bapak tentang itu. Kami dari kelompok 13 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai wawancarai kami terhadap Ustadz yang isi pertanyaannya adalah mengapa Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna. Beliau menjawab mengapa Islam dikatakan sebagai yang sempurna karena kan dari hal-hal kecil pun sudah diajarkan dalam Islam, seperti kita makan, kita mau masuk kamar mandi, semua tersebut sudah dikatakan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jadi dalam penjelasan tersebut Bapak itu mengatakan ada dalam surah Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Yaitu yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih itu kan? Lanjut aja nggak sih? Ya. Dan diharamkan pula yang mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi begitulah kesimpulan dari jawaban orang ustadz yang kami wawancarai tadi.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di Islam itu semuanya ada aturan, mulai kita dari kita tidur sampai kita bangun tidur, semua aktivitas kita ada aturan. Seperti kita mau tidur itu dengan berdoa dulu, kemudian bangun tidur berdoa juga. Mau kamar mandi pun diatur, kamar mandi masuk pakai kaki kiri dulu, keluarnya pakai kaki kanan, dan sebelum masuk kamar mandi ada doanya, dan keluar kamar mandi itu ada doanya. Apapun permasalahan di dalam Islam ada aturannya. Jadi maka Islam itu dibilang agama sempurna, karena memang sempurna, semua aturannya ada semua gitu. Beda dengan yang lain gitu. Apapun mau kita tanya, mau hidup berkeluarga ada, mau bekerja ada, mau ibadah ada, semua aturannya gitu. Bukan dibilang sempurna gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyimpulkan sedikit tentang pendapat Ustadz tersebut tentang mengapa Islam disebut sebagai agama yang paling sempurna. Karena setiap hal atau kegiatan baik yang akan kita lakukan di luar maupun di dalam rumah, kita harus disertai dengan doa. Contohnya kalau kita mau makan, kita berdoa dulu sebelum makan, dan sesudah makan juga. Contohnya lagi kalau kita mau masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kiri dulu, dan sebaliknya. Sekian dari penyimpulan kami tentang pendapat Ustadz tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.